Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi, saudara sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membedah pemikiran Karl Marx, ya, kritik terhadap ekonomi kapitalis. Saudara sekalian, sebagai catatan bahwa Karl Marx ini ya sangat identik dengan istilah Marxisme, ya, dan Marxisme itu kadang disamakan dengan komunisme. Karena komunisme itu lahir dari ajaran Marxisme, yaitu dari Karl Marx. Ya. Marxisme itu kan berarti penganut, ya, mazhab Karl Marx. Ya, pemikiran-pemikiran Karl Marx itu mereka gunakan dan mereka kembangkan, ya, menjadi sebuah doktrin bahkan menjadi sebuah ideologi. Nah, untuk saudara semua, kita membahas ini bukan berarti untuk kita yakini kebenarannya. Ya, saya wanti-wanti sebelumnya bahwa kita bahas ini sebagai sebuah ilmu pengetahuan saja dan mungkin juga bisa menjadi sebuah tool analisis, ya, atau alat analisis. Tapi kita tidak mengimani kebenarannya, ya, karena saudara sekalian Marxisme itu adalah ajaran yang cukup militan, yang cukup radikal, dan bahkan ini sudah pernah dilarang, ya, dilarang peredaran bukunya di Indonesia. Karena kita selalu mengidentikan bahwa Karl Marx ini identik dengan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Nah, maka pertama-pertama kita jelaskan dulu ya bahwa Marxisme ini itu tidak sama dengan komunisme. Ya, kalau di dalam karyanya Franz Magnus Susino, beliau menjelaskan bahwa komunisme yang juga disebut dengan komunisme internasional adalah nama gerakan dari kaum komunis. Ya, di mana komunisme itu adalah gerakan dan kekuatan politik partai-partai komunis yang sejak Revolusi Oktober ya 1917 di bawah kepemimpinan Lenin menjadi kekuatan politis dan ideologis internasional. Sehingga istilah komunisme itu dipakai untuk ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme. Ya, yang merupakan ajaran atau ideologi resmi ketika itu. Oleh karenanya, maka Marxisme menjadi suatu komponen dalam sistem ideologis komunisme. Ya, kaum komunisme memang selalu mengklaim bahwa mereka itu menggunakan pemikiran-pemikiran atau ajaran dari Marx. Ya, nah perlu diperhatikan bahwa sebelum dimonopoli oleh Lenin, istilah komunisme itu dipakai untuk cita-cita utopis masyarakat. Ya, di mana segala hak milik pribadi itu dihapus dan menjadi milik bersama. Nah, sementara kalau istilah Marxisme adalah sebutan bagi pembakuan ajaran resmi Karl Marx. Nah, ya, yang terutama itu dilakukan oleh temannya Friedrich Engels ya pada tahun 1820 beliau masanya ya 1820 sampai 1895. Ya, dan tokoh-tokoh teori Marxis seperti Karl Kautsky ya dan banyak lagi. Nah, dalam pembakuan ini ajaran Marx yang sebenarnya itu sering ya, sulit dipahami, ya, ya ruwet gitu, sulit dimengerti, sulit disederhanakan, ya agar cocok menjadi sebuah ideologi perjuangan. Ya waktu itu adalah kaum kaum buruh. Nah, George Lukács itu menegaskan bahwa Marxisme klasik itu adalah perpaduan antara pemikirannya Engels dan Kautsky, ya, yang menyimpang dari apa yang sebenarnya dimaksud oleh Marx. Ya, ini menurut ya, Magnus Susilo. Nah, ajaran Marx itu sendiri yang pertama itu ditemukan di dalam karyanya Karl Marx. Itu masih zaman Marx muda, ya, Jerman ideologi. Ya, dalam perspektif sekolah Frankfurt ya, juga membahas tentang bagaimana pemikiran-pemikiran Karl Marx waktu beliau masih muda, ya,
dengan karya-karyanya Jerman Ideologi, ya, dan ada lagi tuh yang saya lupa ya tentang manifesto Prancis atau apa tuh, ya saya lupa. Nah, tidak memuat segala apa yang dipikirkan oleh Marx, ya. Melainkan hanya apa yang oleh Marx dianggap betul dan definitif. Nah, Marx itu masih menulis jauh lebih banyak. Ya, waktu beliau dikatakan itu tadi yang saya sebut sebagai Marx muda, ya, banyak karya-karyanya yang lain, ya. Ya, jadi kalau kita ingin mengkaji tentang Karl Marx, maka mungkin kita bisa mengatakan Marxisme. Ya, karena ketika kita ingin mengenali apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Karl Marx, ya tentu kita berfokus pada Marxisme, ya. Jadi bukan komunisme. Ya, karena komunisme itu sudah menjadi sebuah ajaran, sebuah gerakan politik, ya, gerakan ideologis, ya, yang lebih banyak dipengaruhi oleh Lenin. Ya, makanya orang sering mengatakan Leninisme, Marxisme. Melainkan harus menelusuri bagaimana proses perkembangannya. Karena itu, maka pada tahap pemikiran Karl Marx, kita akan melihat bagaimana ajarannya, ya bagaimana ajarannya itu menjadi sebuah ajaran yang kemudian disebut dengan istilah Marxisme. Ya, Marxisme ini jujur saja ya tetap digunakan oleh kaum buruh menjadi sebuah ideologi perjuangan. Ya, perjuangan buruh melawan penindasan, ya, atau gerakan-gerakan apa, maaf, proletariat, ya, kaum proletar terhadap kaum berjuis, kaum pemodal. Proletar itu adalah kaum-kaum buruh, kaum-kaum tertindas, termasuk kaum petani. Semua itu adalah kaum proletar atau istilahnya kaum grassroots gitu, ya, akar rumput. Ya, yang mana mereka dikuasai oleh para pemilik modal atau kapitalis. Baik, saudara sekalian, ya sekedar profil dari Karl Marx ini, ya. Jadi Karl Marx itu lahir di Trier, Rusia, Jerman, ya 5 Mei tahun 1886, 18. Nama lengkapnya adalah Karl Heinrich Marx. Ya. Beliau adalah seorang filsuf, pakar ekonomi politik dan teori kemasyarakatan dari Prusia. Ya, asal beliau, ya beliau ini orang Yahudi sebenarnya. Semasa hidupnya ia telah menulis banyak hal, ya, ia paling terkenal atas analisisnya terhadap sejarah, terutama mengenai pertentangan kelas yang dapat diringkas sebagai sejarah dari berbagai masyarakat hingga saat ini, ya. Pada dasarnya adalah sejarah pertentangan kelas, ya, kelas proletar dan kelas borjuis. Ya, sebagaimana yang tertulis dalam kalimat pembuka dari Manifesto Komunis. Ya. Manifesto Komunis ini adalah karya Karl Marx bersama dengan sahabatnya Friedrich Engels. Ya, jadi garis-garis besar pemikiran Karl Marx ini adalah dia menggambarkan ya dalam pemikirannya tentang bagaimana kapitalisme itu dan keruntuhannya. Ya, jadi Karl Marx itu menganggap bahwa suatu saat itu kapitalisme pasti hancur. Ibaratnya, sistem kapitalisme itu adalah sistem yang bertentangan dengan hukum alamiah. Oleh karenanya, maka apa yang dilakukan oleh kapitalisme itu adalah sebuah gerakan untuk menggali lubang kuburnya sendiri. Ya, nah di situ keyakinannya ya Karl Marx dalam hal kritiknya terhadap ekonomi kapitalis. Ya, tentu saja ini semua akan membutuhkan pembuktian-pembuktian ya karena kalau kita mengamati sampai sekarang, apakah relevan pemikiran-pemikiran Karl Marx itu? Ya, karena kita melihat itu bahwa kekayaan itu masih terus bertambah. Ya. Dan kemudian tidak seperti apa yang dibayangkan oleh Karl Marx bahwa semua itu dinikmati oleh kaum proletar, kaum berjuis, kaum pemodal. Ya, kenyataannya sekarang
kapitalisme itu sudah lebih cerdas. Ya, dia lebih cerdas karena mereka tidak melakukan penindasan seperti gambaran Karl Marx yang mungkin ketika di zamannya Karl Marx memang terjadi seperti itu. Bahwa terjadi eksploitasi ya secara terang-terangan, ya secara kasar. Tetapi sekarang kapitalisme itu mampu menjawab zaman. Ya, mereka terus berevolusi, ya bertransformasi dan lebih modern. Ya, meskipun eksploitasi itu sebenarnya juga tetap terjadi. Ya, dalam sistem kapitalisme yang digambarkan oleh Marx bahwa para pekerja atau buruh-buruh itu mengalami keterasingan. Ya, mereka terasing dari pekerjaannya. Ya, di mana menurut Marx mengatakan bahwa keterasingan ya manusia dalam pekerjaan upahan ya, dan sistem hak milik atas alat-alat produksinya. Sehingga dia itu sebenarnya mengkaji ya dari tokoh-tokoh klasik seperti Adam Smith, termasuk JBC, termasuk juga Ricardo. Nah, dan hasil resmi studi dalam puluhan tahun itu eh, Karl Marx bukukan ya dalam bentuk 3 jilid yang kemudian disebut dengan judul Das Kapital. Ya, ditambah dengan tulisan atau catatan-catatan Karl Marx yang lain. Ya, Das Kapital ini, saudara sekalian, inilah buku monumental yang dihasilkan oleh Karl Marx. Ya, kalau di dalam pemikirannya sekolah Frankfurt bahwa Das Kapital itu dilahirkan setelah Marx tua, ya di zaman Marx tua, bukan Marx muda. Maka kadang-kadang dikemukakan bahwa Marx yang ekonomis, ya itu tertuang pemikirannya di dalam buku Das Kapital. Ya, sehingga ini adalah sebuah perubahan dalam diri Karl Marx, dianggap bahwa dalam masanya yang diistilahkan dengan Marx tua itu sudah terjadi peralihan setelah ada Das Kapital. Itu seakan-akan Marx sudah meninggalkan uh, gelarnya sebagai Marx yang humanistik. Ya, ya itu adalah salah satu pandangan ya. Nah, dalam buku Das Kapital ini ya coba beberapa kita bahas ya, ada tentang bagaimana nilai lebih. Nah, ini yang paling penting juga ya dalam bukunya Das Kapital itu tentang nilai lebih dan yang lain-lain ya ajarannya tentang dinamika perkembangan sistem ekonomi kapitalis. Kemudian ada pertanyaan terpenting ya bagi Marx, kemana arah perkembangan perekonomian kapitalis itu. Nah, pertanyaan ini kemudian akan dijawab melalui teori-teori yang akan diuraikan nantinya. Ya, jadi saudara sekalian, kalau menurut Marx ya seluruh modal yang terkumpul dalam tangan para kapitalis ya maka 100% merupakan hasil curian ya dan sebetulnya miliknya para buruh. Itu menurut Karl Marx. Sehingga ya teori nilai lebih itu memperlihatkan ketidakadilan sistem kapitalisme. Ya nanti kita bahas tuh. Ya fungsinya adalah memberi kutukan moral terhadap kapitalisme. Ya, di mana fungsi utama ajaran tentang nilai lebih ini adalah sebagai legitimasi moral perjuangan kaum buruh melawan kapitalis. Ya, setelah dilakukan penyadaran kepada kaum buruh bahwa Anda sebenarnya dieksploitasi karena ada nilai lebih yang merupakan hak Anda di situ, tetapi oleh para kapitalis itu diambil semua. Oleh karena Marx ingin menunjukkan bahwa segenap laba pemilik modal merupakan pencurian
hasil kerja buruh. Ya, nah, dalam teori inilah saudara sekalian kita melihat ajaran Marx tentang nilai lebih. Ya, kita lihat teori nilai lebih dari Karl Marx. Di mana ajaran tentang nilai lebih terdiri dari 4 ya subteori. Ada teori tentang nilai pekerjaan, teori tentang nilai tenaga kerja, ya, teori nilai lebih, dan teori laba. Ya, ini kita akan bahas satu persatu nih. Ya. Yang pertama adalah teori nilai pekerjaan. Ya, teori ini hendak menjawab pertanyaan bagaimana nilai ekonomis sebuah komoditas itu ditentukan. Ya, komoditas itu ya adalah barang barang yang diniagakan itu, yang diperjualbelikan ya. Nah, sebelum kita melihat jawaban Marx, maka kita harus memahami sebuah distingsi antara eh, yang amat penting ya, antara nilai pakai dan nilai tukar. Ya, apa itu nilai pakai dan apa itu nilai tukar? Nilai pakai adalah nilai barang itu diukur dari kegunaannya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ya, misalnya sepatu yang terlalu kecil bagi saya itu mempunyai nilai pakai sama dengan nol. Ya kan? Karena sepatu itu tidak ada gunanya bagi saya. Karena tidak dapat dipakai kan, karena terlalu kecil. Maka apakah sepatu itu bermanfaat atau tidak? Tetapi bagi orang dengan kakinya yang lebih kecil, itu tentu saja mempunyai nilai pakai yang besar. Jadi nilai pakai adalah manfaat barang untuk memenuhi sebuah kebutuhan dalam masyarakat. Itu ya, untuk nilai pakai. Sehingga ya, nilai pakai itu tergantung dari jenis barangnya. Ya, kalau kita memerlukan celana, ya maka jangan Anda memberikan saya topi. Meskipun mungkin sama harganya. Tidak nyambung. Ya, dan dari kebutuhan dalam masyarakat umpama ya, nilai pakai pemanas atau pendingin ruang. Ya, maka sama dengan nol mungkin ya, kalau itu ada di Malino. Padahal kan mungkin AC ini harganya mahal, tapi kalau di Malino ngapain gitu ya? Untuk kulkas di Malino. Itu apa tuh kulkas di Malino? Apalagi kalau di bawah kaki gunung bawah Karai. Yang wong semua alam di situ adalah kulkas. Kan? Di situ sangat dingin. Sehingga semahal apapun kulkas itu maka sama dengan nol kalau di sana. Ya, mungkin di sana akan dijadikan sebagai lemari pakaian, bukan untuk peruntukan yang sebenarnya. Nah, sementara kalau nilai tukar itu adalah nilai barang kalau diperjualbelikan di pasar. Ya, nilai barang jika diperjualbelikan di pasar. Jadi dalam bahasa sederhana, nilainya dalam bentuk uang, kan? Tadi seumpama topi dan celana dapat saja mempunyai nilai tukar yang sama. Taruhlah 200.000. Meskipun nilai pakainya berbeda. Tentu pembeli akhir komoditas itu membelinya demi nilai pakai. Ya, artinya karena ia membutuhkan barang itu. Tetapi semua pembeli yang bukan pembeli akhir akan membelinya demi nilai tukar. Ya, dagang tentunya. Artinya dengan maksud untuk menjualnya kembali dengan tujuan memperoleh laba. Ya. Nah, kemudian nilai pakai barang itu akan ditentukan oleh kebutuhan masyarakat. Ya, namun pertanyaannya bagaimana nilai tukar sebuah komoditas itu ditentukan? Ya, mengapa sebuah topi sama harganya dengan celana? Dan mengapa bukan dengan dua buah, seumpama dua buah topi sama dengan satu celana? Ya, mengapa sepeda motor Vespa
sama harganya atau nilai tukarnya ya dengan sebuah laptop. Misalnya kenapa bukan sama dengan dua laptop ya? Maka jawaban Marx itu kalau persoalan itu bahwa karena waktu, ya ini ya jawaban Marx. Karena waktu untuk memproduksi dua barang yang nilai tukarnya sama adalah sama. Menurutnya begitu tuh. Mengapa produk itu sama, padahal beda kegunaannya, bahkan ada yang bentuknya lebih besar, lebih kecil. Nah, jawabannya Karl Marx bahwa waktu yang digunakan untuk memproduksinya itu sama. Itulah yang menentukan nilai tukar sebuah barang. Ya, yaitu waktu kerja yang dibutuhkan untuk menciptakannya. Ya, waktu kerja. Maka barang yang pembuatannya membutuhkan 2 jam bernilai 2 kali lebih tinggi daripada barang yang bisa dikerjakan dalam 1 jam. Ya, itu pandangannya Karl Marx. Jadi teori nilai pekerjaan itu adalah nilai tukar segenap barang ditentukan oleh jumlah pekerjaan yang masuk ke dalam produksi. Ya, atau mungkin disebut dengan harga pokok produksi. Selanjutnya, untuk teori nilai tenaga kerja. Menurut Marx ya, dalam sistem ekonomi kapitalis, tingkat upah buruh yang tepat itu ditentukan oleh cara yang sama, di mana upah adalah imbalan atau pembayaran bagi tenaga kerja buruh. Ya, jadi tenaga kerja buruh itu diperlakukan persis sebagai komoditas. Ya, seperti seseorang yang menjual hasil kerajinan tangannya di pasar. Maka si buruh menjual tenaga kerjanya kepada yang mau membelinya. Jadi produknya itu adalah tenaga kerjanya. Ya, maka majikan adalah orang yang memerlukan komoditas tenaga kerja. Jadi ia pergi ke pasar dan membelinya dengan harga yang sesuai dengan nilai tukarnya. Sekarang bagaimana nilai tukar tenaga kerja buruh itu ditentukan secara objektif. Ya, baik saudara sekalian. Nah, nilai tenaga kerja itu sama seperti nilai setiap komoditasnya. Oke? Komoditas itu adalah produk yang dihasilkan. Maka ditentukan oleh jumlah pekerjaan yang perlu untuk diciptakannya. Makanya, ya, jadi nilai tenaga kerja adalah jumlah nilai semua komoditas yang perlu dibeli oleh buruh agar ia dapat hidup. Ya, jumlah nilai semua komoditas yang perlu dibeli oleh buruh agar ia dapat hidup. Nilai tenaga kerjanya. Artinya, agar ia dapat memulihkan tenaga kerjanya serta memperbaruinya dan menggantikannya kalau ia mungkin sudah tidak dapat bekerja lagi, ya pada saat pensiun, itu yang sakit dan lain-lain. Maka dengan kata lain, nilai tenaga kerja buruh adalah jumlah nilai makanan, pakaian, tempat tinggal, dan semua kebutuhan hidup lain si buruh dan keluarganya. Sesuai dengan tingkat sosial dan ya kultural masyarakat di mana hidup. Maka kesimpulan teori nilai tenaga kerja itu adalah upah yang wajar, ya, wajar dalam artian buruh mendapat upah yang senilai ya, dengan apa yang diberikannya. Jadi sesuai dengan hukum yang secara resmi yang berlaku di pasar, ya, bahwa yang mencukupi buruh untuk dapat memulihkan tenaga kerja serta membesarkan kalau dia punya anak-anak ya yang akan menggantikannya apabila tenaga kerjanya sudah habis. Maka menurut Marx, upah yang diterima buruh adalah adil dalam arti bahwa transaksi antara majikan dan buruh berupa pertukaran ekuivalen. Penyerahan tenaga kerja oleh buruh diberi imbalan sesuai dengan hukum pasar.
Jadi Marx tidak mengandaikan adanya suatu penghisapan buruh yang luar biasa. Dia mengatakan bahwa dalam situasi dan kondisi biasa, upah buruh pun sesuai dengan harganya. Itu teorinya Karl Marx ya tentang teori nilai tenaga kerja. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, teori nilai lebih. Nah, ini yang mungkin paling mendasar. Oke, teori nilai lebih ini itu membagi ada tiga aspek: buruh, upah, dan nilai lebih itu sendiri. Bagaimana nilai lebih itu tercipta, itu adanya sebuah buruh dan upahnya. Jadi begini ya konsep dari teori nilai lebih. Kita jelaskan dengan sebuah perumpamaan. Kita andaikan bahwa jika seorang buruh itu membutuhkan rata-rata 1 juta rupiah, terlalu besar ya, 1 juta rupiah. Anggaplah 100.000 rupiah per harinya, ya supaya ia dan keluarganya dapat hidup. Artinya, memulihkan tenaga kerja serta membesarkan anak-anaknya supaya di kemudian hari itu mereka dapat menggantikannya dengan uang yang 100.000 tadi. Jadi nilai tenaga kerjanya adalah 100.000 per hari. Nah, Marx mengandaikan bahwa dalam keadaan ekonomi normal, majikan yang membeli tenaga kerja buruh itu akan membayar upah yang sesuai. Dalam kasus kita, ya, yaitu sebesar 100.000 rupiah. Ya kan gitu ya. Nah, bagaimana kalau jumlah buruh yang seumpama menawarkan diri itu berlimpah, menawarkan tenaga kerjanya banyak kan? Seumpama penawaran lebih banyak. Ya, maka harga tenaga kerja itu dibedakan dari nilainya. Pastinya pasti turun. Jadi kalau turun berarti upah juga akan ikut turun, bukan lagi 100.000. Ya, berarti Anda kurang dari 100.000. Ya, demikian pun sebaliknya. Kalau seumpama sedikit saja buruh yang menawarkan tenaga kerjanya, ya berarti kan permintaan itu melebihi, ya, melebihi dari penawaran. Oleh karenanya, maka pasti upah buruh juga akan naik. Ya, upah akan naik di atas 100.000. Ya, tetapi ya, nilai wajarnya ini anggap itu berkisaran sekitar 100.000 rupiah. Nah, makanya sesudah majikan ini membeli tenaga kerja buruh itu, maka yang dilakukannya adalah tentu saja menggunakan tenaga kerja si buruh. Ya, ia akan menyuruhnya untuk bekerja. Berapa lama? Karena ia membeli seluruh tenaga kerja buruh, ya maka ia memiliki seluruhnya. Jadi ia akan memakai tenaga kerja itu seluruhnya, sepenuhnya. Ya. Nah kalau kita mengacu kepada uh, jumlah jam kerja ya, secara teoritis sebenarnya dia bisa menggunakan 24 jam per hari. Ya, tapi karena tentu saja manusia itu ada batasannya, ya, dia tidak akan dapat bekerja secara terus-menerus, tentu memerlukan waktu istirahat, ya, waktu kerja, dan pastinya kurang dari 24. Ya, mungkin kalau kita ya 8 jam per hari itu. Tentu saja bagi majikan yang bijaksana tidak akan mempekerjakan buruh sedemikian ketatnya, karena pasti mutunya juga akan berkurang. Dia akan menurun kalau digunakan seperti itu, orang cepat mati tentunya kan. Ya, sehingga anggaplah dia akan mempekerjakannya selama 8 jam setiap hari, ya, sesuai dengan undang-undang tenaga kerjaan, yang berarti bahwa buruh sesudah bekerja, dia akan lelah dan tidak akan dapat bekerja lagi. Nah, itulah yang artinya seluruh tenaga kerjanya dihabiskan. 8 jam aja bisa sudah habis tuh.
Ya. Jadi buruh bekerja, anggaplah satu pekan itu 6 hari ya, Senin sampai Sabtu. Ya, maka mereka dapat menikmati libur selama 1 hari ya, hari Ahad. Nah, selama 8 jam per hari dengan upah 100.000 per hari. Sekarang mari kita andaikan bahwa anggaplah yang berhasil diproduksikan dalam pekerjaan 8 jam itu adalah 200.000. Oke, anggaplah yang dihasilkan ketika buruh ini bekerja selama 8 jam itu sebesar 200.000. Jadi dengan tenaga kerja buruh itu majikan sudah memperoleh nilai totalnya adalah 200.000. Dan yang diberikan kepada buruh hanya 100.000. Nah, untuk menciptakan nilai yang seimbang dengan upahnya, ya, sebenarnya buruh ini perlu bekerja 4 jam saja. Kalau dia bekerja 4 jam, maka dia sudah bisa menghasilkan 100.000. Ya sudah, terpenuhi itu jasanya dia. Tetapi karena ia sudah menjual seluruh tenaga kerjanya kepada majikan, maka ia harus menghabiskan seluruhnya. Artinya harus bekerja 8 jam. Ya, pekerjaan 4 jam melebihi apa yang perlu untuk menggantikan tenaga kerja buruh itu adalah nilai lebihnya. Ya, 4 jam sebenarnya dia sudah memenuhi, tetapi dia masih bekerja 4 jam lagi. Nah, di situ sudah ada nilai lebih. Itulah nilai lebihnya. Jadi nilai lebih adalah diferensiasi antara nilai yang diproduksikan selama 1 hari oleh seorang pekerja dibandingkan dengan biaya pemulihan tenaga kerjanya. Situlah selisihnya gitu ya. 4 jam itulah nilai lebihnya. Ya, dalam teori nilai lebih ini. Begitulah caranya sehingga nilai lebih itu muncul. Ya, karena memang Marx ini mengasumsikan bahwa dari tenaga kerja lah para kapitalis itu memperoleh keuntungan. Meskipun memang dikatakan bahwa para pengusaha juga menggunakan teknologi atau bisa menggunakan mesin-mesin. Tapi bagi Karl Marx, mesin-mesin itu adalah sebuah barang yang memerlukan pemeliharaan yang cukup besar biayanya, ya, sehingga menurut Karl Marx itu semua break even point, ya, break even point dari fungsinya itu, yang dikatakan mesin-mesin tadi. Satu-satunya sumber nilai lebihnya adalah dari buruh. Itu keyakinan Karl Marx. Ya. Dan disitulah terdapat nilai lebih dalam teori ini. Baik, selanjutnya kita bahas teori laba.